A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita yang tak terhingga atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan pada saat ini adalah kehadiran kita untuk mendengarkan ilmu, di mana ilmu itu sendiri adalah salah satu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memberikan perhatian yang lebih terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itulah kalau kita misalnya melihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang ilmu kecuali Allah memuliakan ilmu tersebut dan orang-orang yang memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Misalnya dalam sebuah ayat Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali bersaksi bahwa Dialah Tuhan yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Yang kedua, Allah menyebutkan makhluknya, yaitu para malaikat. Para malaikatlah orang yang kedua yang disebutkan oleh Allah yang ikut mempersaksikan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah, wa ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Mereka lah yang ikut mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain firman Allah berkata bahwa karena memang tidak sama persaksiannya, ketakutannya orang berilmu kepada Allah dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Semua makhluk pada hakikatnya, kita semua manusia tahu bahwa Allah itu Esa, Allah itu wajib disembah. Kita takut sama Allah, tetapi takutnya ulama, kata Allah, adalah tidak bisa dibandingkan. Pada kesimpulannya bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin takut pula lah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan yang sungguh sangat luar biasa terhadap orang yang punyai ilmu pengetahuan. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwasanya apa alasan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan iblis, para malaikat sujud kepada Nabi Adam, yang jelas-jelas secara logika berat untuk diterima.
karena Adam ini baru saja diciptakan oleh Allah. Lalu makhluk yang sebelumnya yang sudah lama sekali itu tiba-tiba disuruh sujud kepada Nabi Adam, sehingga iblis kemudian enggan untuk mau sujud. Nah, para ulama kita, ada seorang ulama mengatakan, Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa sebenarnya sebab kenapa para malaikat dan jin itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, alasannya yang paling pertama adalah karena Nabi Adam baru saja diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah memberikan ilmu pengetahuan yang mulia kepada Nabi Adam. Maka kata ulama, sujudnya para malaikat, sujudnya para jin itu karena sujud penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan. Karena pada intinya ilmu ini itu semuanya mengarahkan kepada kita kebaikan. Bahkan penjelasan buku itu mengatakan agama kita ini adalah agama ilmu pengetahuan. Semakin ilmu pengetahuan itu dikaji dengan baik, maka Islam akan semakin berjaya dengan baik. Karena semakin kelihatanlah permata-permata yang ada di dalam Al-Quran, semakin terbuktilah sains dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian orang-orang Arab itu yang pada awalnya sangat benci dengan Islam, yang pada akhirnya mereka sujud dan masuk di dalam ajaran Islam? Karena mereka tahu bahwa Al-Quran itu tidak mungkin didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa semakin turun ilmu pengetahuan, semakin orang tidak lagi ingin belajar, baik itu ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya, maka Islam akan down, akan turun itu Islam. Karena Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Sebab itulah kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa Nabi sangat memotivasi kita, memberikan apresiasi yang sungguh sangat luar biasa agar kita, baik yang sudah berumur, apalagi generasi muda kita, anak-anak kita, untuk tekun dan senantiasa mempunyai motivasi tinggi untuk belajar ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Agama kita adalah agama ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu kita, apa yang kita baca dan apa yang kita pahami, maka semakin sujudlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Al-Quran tadi adalah sedikit mukaddimah. Rasa syukur kita pagi ini kita bisa memberikan porsi waktu terbaik kita terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya kami diberikan sedikit amanah untuk berbicara singkat tentang Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran ini dalam sebuah surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya bahwa sesungguhnya Al-Quran yang mulia itu, kata Allah, aku turunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam di bulan Ramadan, salah satu malam di bulan Ramadan, tepatnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Detailnya malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di malam 23, ada yang mengatakan di malam 25, ada yang mengatakan di malam 27.
Dari pendapat-pendapat yang ada, yang paling kuat adalah di malam ke-27 bulan Ramadan. Sehingga itu misalnya kalau kita ke negeri Arab, Mesir, Saudi dan lain-lainnya, mereka sangat memberikan porsi waktu yang sangat khusyuk di malam 27. Karena itu sesuai dengan pendapat para ulama, besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-27. Di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an ini seperti penjelasan para ulama itu mengalami tiga fase penurunan. Yang pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menulis Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah dalam istilah kita buku yang sangat-sangat rahasia sekali, yang mungkin para malaikat sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam buku itu. Di buku itulah ditulis semua apa yang akan terjadi, baik sifatnya secara umum begitupun secara individual. Semuanya ditulis dengan lengkap di situ. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz inilah diturunkan kepada di Sama'ud Dunia, di Sama'ud Dunia. Dan kemudian dari Sama'ud Dunia inilah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an diturunkan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak umur 40 tahun. Jadi perlu kita ketahui sebelumnya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Al-Qur'an kepadanya, ada rasa, ada keinginan Nabi kita untuk menyendiri. Banyak sekali waktu-waktu itu digunakan Nabi ingin menyendiri dan tidak ingin banyak berkomunikasi, berkontak dengan orang lain. Akhirnya Nabi memilih tempat yang paling tepat menurut Nabi, yaitu di Gua Hira. Gua Hira itu, kata buku sejarah itu, agak tinggi dan sedikit jauh dari keramaian. Maka di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam-malamnya. Terus ada perasaan ingin menyendiri dan ingin bertemu dengan Khalik Subhanahu wa ta'ala. Nah, tepatnya pada suatu malam datanglah malaikat Jibril membawa 5 ayat pertama. 5 ayat pertama itu adalah awal surah Al-Alaq yang kita semua sama-sama hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ayat ini yang pertama kalinya, beliau mengatakan, ma ana biqari, wahai malaikat, saya tidak mampu membaca. Maka penjelasan hadis itu kemudian mengatakan berusaha. Nabi kemudian diajak kembali oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Nabi kembali mengatakan, ma ana biqari. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali memaksa mengayomi Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan yang ketiga inilah Nabi dengan terbata-bata membaca, mulai membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an ini bersentuhan langsung dengan Nabi, maka ternyata itu ada sedikit hal yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi pun merasa demam, menggigil dan kedinginan. Maka kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kedinginan dan kondisi Nabi saat itu digambarkan di dalam Al-Qur'an yang firman Allah berbunyi, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Kenapa? Karena Nabi betul-betul
syok dengan keadaan ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali ini. Sehingga Nabi mengatakan kepada istrinya Aisyah, zammiluni zammiluni, ya wahai kepada istrinya Khadijah, zammiluni zammiluni, yang artinya wahai istriku, berikan aku selimut. Kenapa? Karena Nabi betul-betul kedinginan, bahkan demam ketika ayat itu pertama kali turun. Nah, setelah itu Nabi kemudian mendakwakan Al-Quran ini kurang lebih 10 tahun di kota Makkah. Banyak sekali hal yang dirasakan dan dialami Nabi ketika menyampaikan risalah ini. Bahkan beberapa sanak saudaranya, sahabatnya bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Lalu kemudian karena izin Allah Subhanahu wa taala, pindahlah Nabi yang kita istilahkan dengan hijrah dari kota Makkah, dari kampung halamannya, hijrah ke kota Madinah. Dan di sanalah Nabi kembali mengajarkan Al-Quran ini kurang lebih 13 tahun. Sehingga umur Nabi itu kurang lebih 63 tahun. Diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun, 10 tahun di Makkah, dan kurang lebih 13 tahun di kota Madinah, itu umur 63 tahun. Nabi SAW ketika turun Al-Quran kepadanya, ada beberapa orang yang diamanahkan untuk mencatat wahyu ini. Jadi ditulislah Al-Quran itu dengan alat yang sangat sederhana. Di waktu itu karena belum ada kertas, maka Al-Quran itu ditulis. Ada yang menulisnya di pelepah kurma, ada yang menulisnya di tulang-tulang, tulang kambing, tulang onta, dan alat-alat sederhana. Sehingga ketika Nabi SAW meninggal, Al-Quran itu hanya disimpan satu melalui ingatan, hafalan. Banyak sekali sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Yang kedua dari alat-alat yang sederhana tadi. Sehingga suatu ketika terjadilah sebuah peperangan di zaman Abu Bakar, di mana dalam peperangan itu banyak sekali sahabat yang meninggal dunia, terkhusus para penghafal Al-Quran. Maka dia mengatakan dalam peperangan itu ada sampai 200 sahabat yang meninggal yang menghafalkan Al-Quran. Sehingga Umar radhiyallahu anhu itu dengan cepat menangkap keadaan ini dan memberikan instruksi kepada Khalifah Abu Bakar agar segera menyatukan Al-Quran, membukukan Al-Quran dalam sebuah mushaf yang kita istilahkan dengan mushaf Abu Bakar. Maka singkat cerita, dikumpulkanlah Al-Quran itu dalam sebuah mushaf. Terus berjalan waktu sehingga tiba sebuah peperangan di Armenia, di mana dalam peperangan ini para sahabat berkumpul yang berasal dari Irak, yang berasal dari Syam, yang berasal dari Mesir, berkumpul di satu tempat yang namanya kota Armenia. Nah, ketika mereka berkumpul ini terjadi lagi sebuah perbedaan di kalangan para sahabat. Perbedaannya adalah ternyata Al-Quran itu tidak turun hanya dalam satu bacaan saja, tetapi bahkan lebih daripada 7 bacaan. Sehingga ketika para sahabat ini berkumpul, mereka semua membaca bacaannya masing-masing. Sehingga yang pertama menyalahkan yang kedua, dan yang kedua menyalahkan yang pertama, dan seterusnya. Sehingga muncullah kemudian satu ide dari sahabat agar Utsman kembali merevisi penulisan Al-Quran. Dalam revisi yang kedua ini diusahakan agar semua bacaan itu bisa terangkum dalam satu mushaf dan tidak lagi terjadi perbedaan di dalam bacaan-bacaan tersebut, dan semuanya bisa membaca bacaannya masing-masing. Maka itu adalah pembukuan Al-Quran yang kedua.
Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kita sangat memberikan luar biasa perhatian terhadap Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an itu dibukukan yang kedua kalinya, hampir semua ulama kita melihat dari sisi mana yang akan dikaji dalam Al-Qur'an. Semuanya memberikan perhatian kira-kira ilmu apa saja yang bisa dikembangkan supaya Al-Quran ini betul-betul terjaga sampai hari kiamat. Maka lalu kemudian ketika terjadi di mana tidak terjadi kesalahan di dalam memahami Al-Quran dari sisi nahwu, dari sisi bahasa. Kenapa kemudian hal itu muncul? Karena kita ketahui ketika non-Arab itu sudah mulai masuk di dalam Islam, kaum Persia, Romawi dan bangsa-bangsa lain yang bukan bahasanya bahasa Arab, ketika mereka masuk di dalam Islam, maka sedikit demi sedikit bahasa Arab itu mulai bergeser. Artinya orang sudah sedikit sekali yang bahasa Arabnya itu asli seperti bahasa Al-Quran yang pertama, sehingga sudah ada nampak tanda-tanda kesalahan di dalam berbahasa, dan itu akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Maka muncullah kemudian namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini dikarang, salah satu tujuannya adalah bagaimana menjaga Al-Quran dari aspek kebahasaan. Yang kedua adalah ulama yang lain juga mengkaji, yaitu dari sisi usul fiqh. Usul fiqh ini ditujukan adalah bagaimana kemudian generasi setelahnya bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yang sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seterusnya, ilmu terus dikarang supaya Al-Quran ini utuh dan tidak rusak sampai pada hari kiamat. Bahkan ulama menyimpulkan sekarang, kira-kira minimal ilmu yang harus wajib dipelajari untuk memahami Al-Quran ini adalah ada 12 cabang ilmu pengetahuan. Ya, ada 12 ilmu pengetahuan yang harus dipahami dengan baik agar kita bisa memahami Al-Quran sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah usaha para generasi pertama untuk Al-Quran. Maka tentu kita juga generasi terakhir ini harus memberikan porsi, harus memberikan perhatian yang luar biasa terhadap Al-Quran. Para pendahulu kita betul-betul menghabiskan umurnya untuk Al-Quran. Kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, para sahabat kita banyak yang berpencar ke penjuru alam. Ada yang berangkat ke Baghdad, ada yang berangkat ke Syam, ada yang berangkat ke Mesir dan tempat-tempat lainnya. Apa tujuannya? Agar Al-Quran ini bisa dinikmati oleh semua orang. Dari sisi yang lain, setelah para sahabat meninggal, dilanjutkan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika ilmu pengetahuan itu semakin meluas, para ulama kita seperti yang dijelaskan tadi memberikan perhatian umurnya bahkan untuk melihat apa yang bisa saya berikan khidmah kepada Al-Quran. Bahkan para ulama kita banyak sekali yang tidak berkeluarga, yang tidak menikah, disebabkan karena betul-betul ingin fokus memberikan ilmu apa yang bisa saya kaji agar Al-Quran ini bisa tetap utuh sampai pada hari kiamat. Saya kira ini adalah sedikit pengantar mukaddimah tentang Al-Quranul Karim. Selanjutnya mungkin ada beberapa jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang materi Al-Quran. Terima kasih. Ya, silakan.
Oh ya. Saya menjelaskan supaya itu dijadikan satu dasar yang bisa dipelajari. Kalau kita punya pendengaran ini cuma dengar, tidak dan isi di dalam. Jadi maka apa yang jelas kami atau saya bisa mengerti, tapi tidak sejauh bahwa keterangan yang diberikan oleh Ustaz tadi perlu menjadi dasar untuk bisa dipelajari tidak ada kepulan di rumah. Jadi dia tahu yang disampaikan oleh Ustaz. Mohon diberikan secara tulis sehingga hasil itu bisa kita nikmati dirasakan untuk disampaikan kepada keluarga saya yang teringat pada tangan-tangan saya. Oleh itu saya minta maaf kalau pekerjaan saya ini memang kurang bagus. Itulah maafkan saya sehingga nanti saya minta hasil daripada yang disampaikan oleh Ustaz tadi mudah-mudahan ini akan memberikan sehingga berbohong pengalaman yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Maksudnya materi yang disampaikan pada pagi hari ini kalau bisa ditulis dituangkan dalam tulisan. Begitu ya? Oh, insyaallah nanti panitia nanti saya bisa disampaikan ke panitia. Iya. Mungkin ada. Oh iya, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bahwa Rasulullah itu punya mukjizat yang sangat luar biasa, bisa menyelamatkan kita siksa kubur dan banyak lagi mukjizat yang sebetulnya yang menjadi mukjizat itu Al-Qurannya atau isi ayatnya. Al-Quran adalah satu kumpulan ayat-ayat yang mungkin belakangan yang dikatakan oleh Umar itu pertama. Ya, apakah Al-Quran atau ayat-ayat yang ada di dalam, maka kita juga disuruh misalnya bersikir, membaca dan sebagainya. Lalu untuk menyelesaikan yang tidak mampu membaca satu hari sampai saya membaca beberapa kali sehingga sama pahalanya dengan baca membaca berat. Berarti Al-Quran ini bisa dibaca di beberapa ayat untuk menyelesaikan. Begitu Ustaz. Saya baca beberapa kali sama pahalanya yang membaca sama seluruh isi Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Atau membaca surat Al-Kahfi itu sama dengan membaca seluruh isi Al-Quran dalam satu hari. Itu pemahaman bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu kita ketahui bahwa ternyata kemujizan Al-Quran itu dia bahkan tidak terbatas pada kehidupan kita ini saja, tetapi dia menembus alam akhirat. Bahkan sebenarnya kehebatan yang akan diperlihatkan Al-Quran itu ketika kita sudah masuk alam gaib.
Maka itulah Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana. Saat kita masih hidup, kata Nabi, perbanyak itu membaca Al-Quran, banyak mengulangi lafaz-lafaznya. Karena kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang cinta dengan Al-Quran dan salah satu bentuk kecintaannya itu diaplikasikan dalam bentuk sering bersamanya, sering mengulang-ulangi lafaznya. Kegiatan kita ini adalah Al-Quran nanti akan menjelma seorang sahabat di alam kubur, membantu kita proses menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, akan menemani kita perjalanan di alam kubur sampai pada hari kiamat. Bahkan tidak hanya berhenti pada proses hakim itu ketika Allah mempertanyakan amalan-amalan kita, tapi dia akan mengawal kita sampai masuk surga. Ini Al-Quran. Itu Al-Quran. Jadi bahkan bukan hanya di alam kubur, dalam kehidupan kita sendiri, ulama mengatakan bahwa kebahagiaan itu tolak ukurnya seperti berapa porsi yang kita berikan kepada Al-Quran. Artinya bahwa semakin banyak kita berikan porsi kepada Al-Quran, maka sebegitu pula lah kebahagiaan akan kita raih. Ini baru dalam kehidupan. Ketika masuk dalam kehidupan akhirat, maka Al-Quran akan mengawal kita supaya kita betul-betul selamat sampai kita sudah masuk ke surga. Ketika masuk surga, sudah itu Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Saat hidup jangan pernah tinggalkan dengan satu kitab ini, ya, karena dia betul-betul akan menjadi penolong Anda sampai Anda dipastikan masuk surga. Karena itulah seperti saya katakan tadi, banyak sahabat, bahkan seluruh sahabat setelah Nabi meninggal, itu perhatiannya bagaimana Al-Quran ini tersebar sampai ke pelosok dunia. Ulama pun begitu. Ada yang bahkan tidak berkeluarga, memilih jalan hidup tersendiri. Intinya bagaimana saya bisa memberikan hikmah yang luar biasa kepada Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuannya. Karena mereka sangat percaya dengan hadis Nabi yang tadi. Poin yang kedua adalah Al-Quran itu memang lafaznya mukjizat. Lafaznya mukjizat. Artinya tidak dibaca saja lafaz-lafaznya itu adalah sungguh sangat luar biasa. Karena itu ulama kita misalnya ketika memberikan definisi tentang Al-Quran, mereka mengatakan al-muta'abbidu bitilawatihi. Jadi saat dibaca saja lafaznya, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu, diulang-ulangi saja di lisan, itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah kalamnya Allah. Ini perkataan langsung dari Allah, itu Al-Qur'an, itu lafaz. Allah yang merangkai itu kata-kata. Bukan malaikat, bukan nabi, tapi Allah sendiri yang telah menciptakan alam raya ini yang sungguh sangat luar biasa ini. Yang mengucapkan itu lafaz adalah Allah. Ya, maka dalam penjelasan itu tidak mungkin api neraka berani membakar sesuatu yang di dalamnya itu ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Ya. Kemudian poin yang ketiga yang ditanyakan tadi, apakah kalau kita membaca misalnya beberapa surah, ya seperti Qul huwallahu ahad, surah Al-Kahfi, apakah itu sudah mewakili seluruh isi kandungan Al-Quran? Sebenarnya ada memang beberapa hadis yang menjelaskan terkait hal ini, tetapi bukan masuknya dengan betul-betul hanya Qul huwallahu ahad itu sama seperti orang yang baca dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu tentu tidak sama. Cuma ini adalah
istilahnya dalam bahasa mubalaghah, artinya bahasa motivasi kepada kita untuk memperhatikan surah ini dan surah-surah yang lainnya. Yang ingin saya tutup dengan jawaban dari pertanyaan tadi, bahwa sebenarnya kita memang harus memberikan perhatian terhadap bacaan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita misalnya melihat cerita-cerita orang soleh terlebih dahulu, karena mereka memang sangat yakin akan apa yang disampaikan Nabi ini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran ketika kau masih hidup, karena sesungguhnya bacaan-bacaanmu itu, kecintaanmu terhadap Al-Quran, dia nanti akan menjelma teman dan penyelamat bagi kita ketika di akhirat, sampai memastikan kita dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ulama seperti yang kita baca di buku itu, ada yang memang sebelum meninggal itu sudah menggali kuburannya, lalu kemudian di kuburannya itu disimpang karpet, tentu dia tapi di atas, disitulah dia terus mengaji. Dia yakin bahwa suatu saat bacaan saya ini akan menemani saya di kuburan ini. Satu-satunya akan menemani saya ini adalah Al-Quran. Keluarga saya akan meninggalkan saya, harta dan aset ekonomi saya akan berpisah dengan saya. Satu-satunya yang akan menemani saya adalah Al-Quran. Maka dia terus membacanya. Nah, inilah perhatian. Al-mu'jizu bitilawatihi. Karena itu Al-Quran, jangankan Pak misalnya satu ayat, kata ulama satu saja huruf diganti dalam misalnya begini. Bahasa Arab itu kan sangat luas. Kata ulama, satu saja kalimat dicabut lalu didatangkan kalimat lain dengan makna yang sama, langsung merusak Al-Quran. Ya. Bahkan lebih hebatnya lagi, jangankan kalimat, satu saja harokat diubah dalam Al-Quran itu merusak makna. Ya, misalnya saya baca wattaba'u ma tatlus sayatina. Kalau di dalam Al-Quran wattaba'u ma tatlus sayatinu, saya baca sayatina, itu sudah merusak makna sudah. Ihdinas sirata, saya baca ihdinas sirata, sudah merusak makna. Ya, saking sangat detailnya itu bahasa Arab. Ya, maka seperti saya katakan tadi, bahwa ulama kita jangankan kaidahnya, lagunya sendiri dikarang ilmu supaya lagu Al-Quran itu dijaga. Maka lahirlah namanya ilmu tajwid, supaya orang bisa tidak salah membaca Al-Quran. Bahasa lain kan tidak ada seperti itu. Bahasa Indonesia ya kita baca saja, bahasa Inggris kita baca saja, tapi Al-Quran dikarang sebuah ilmu supaya lagunya itu benar, yang mana dipanjangkan, yang mana dipendekkan, yang mana didengungkan, supaya bacaan kita terhadap Al-Quran benar. Maka dikaranglah namanya ilmu tajwid. Ya, saking betapa perhatiannya yang luar biasa ulama kita terhadap Al-Quran. Karena memang mereka mengatakan Al-Quran ini adalah kesimpulan, Al-Quran ini adalah kesimpulan semua ilmu sebelumnya. Sudah. Artinya mukjizat yang ada di dalam Taurat sudah ada dalam Al-Quran. Mukjizat yang ada di dalam Injil sudah ada di dalam Al-Quran. Mukjizat yang ada di dalam Zabur sudah ada dalam Al-Quran. Dan tidak akan ada orang yang bisa mengalahkannya. Semakin Anda kaji, semakin muncul sains dan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Ya, saya kira ini sedikit jawaban tentang pertanyaan yang diajukan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, salam. Yang saya mau tanyakan mengenai basmalah. Apakah dia ayat pertama di dalam Al-Fatihah, ataukah dia masuk dalam ayat innahu min syaitan wa innahu bismillahirrahmanirrahim?
Siapa yang mana yang juga biasa? Oh iya. Bismillah ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran kita? Sebelum menjawab itu, ulama kita mengatakan sebelum kita masuk perbedaan, pahami dulu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama di setiap awal surah. Kalau kita buka surah, itu ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Diawali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang kedua terdapat di surah An-Naml, ya, di tepatnya di ayat 30. Allah berfirman, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nah, ulama mengatakan Bismillah yang ada di surah An-Naml itu ayat Al-Quran. Ini tidak ada perbedaan sama sekali, ayat dalam Al-Quran. Adapun yang ada di setiap awal surah itu, Imam Syafi'i mengatakan bagian daripada ayat. Sebab itu pengikut mazhab Syafi'i wajib membaca Bismillah ketika solat 5 waktu. Bahkan wajib dibesarkan kalau kita solat jahriyah, solat yang dibesarkan suara, maghrib, isya, subuh, solat idul adha, solat idul fitri, istisqa, dan seterusnya. Maka kita bilang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena melihat Bismillah itu adalah ayat dari setiap awal surah. Beda halnya misalnya Imam Malik mengatakan itu bukan Bismillah. Apa alasannya? Karena kata Imam Malik, di saat saya masih hidup, saya melihat bahwa orang-orang yang sholat jamaah di Masjid Nabi Kota Madinah itu tidak ada yang mengucapkan Bismillah. Ketika mereka sholat, misalnya sholat maghrib, mereka mengatakan Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Begitupun ketika mereka sholat isya, sholat subuh, tidak ada yang baca Bismillah. Sehingga saya mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Quran, bukan ayat, maka tidak usah dibaca. Ya, nah inilah besar poin pendapat 2 besar ulama ini, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, saya kira itu ya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang melihat ayat seperti Imam Syafi'i, maka itu dibaca ketika sholat. Ada yang tidak melihat bagian daripada ayat seperti Imam Malik, maka itu tidak usah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya pertanyakan itu terkait dengan tadi yang bilang masalah ilmu itu kan mungkin kita sepakat dengan Pak Muhammad terkait ilmu itu bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Mungkin kita sepakat itu bukan semuanya, tapi terkait dengan ilmu yang maksudnya apa ada ilmu di luar dari Al-Quran yang dapat orang itu masuk kategori masuk di Al-Quran bagaimana? Seperti yang teman-teman sains itu seperti itu, apakah ada kaitannya dengan Al-Quran? Kemudian terkait dengan ayat kedua, terkait dengan salah satu hadis atau itu yang salah satu bidang ilmu atau bidang pekerjaan yang diserahkan kepada bukan artinya itu, maka ulama Al-Quran Ija'us tidak ambil dari Pantasul Sesama, itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Sekarang ini sebetulnya yang ada itu siapa? Seperti dalam satu yang pekerjaan itu kita jelas dia bukan istri ilmu yang dia kuasai, tapi tetap dia maksudnya ditempatkan di situ. Apakah yang menempatkan ini yang salah atau yang punya ilmu sendiri yang salah? Karena dia sudah tahu bukan artinya, tapi dia juga terima barang
sudah jelaskan di sini bahwa ini apa namanya hadis atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jelas sekali di sini kalau satu bidang pekerjaan yang diberikan kepada bukan ahlinya atau profesinya, maka kumpulkan bukannya. Bahkan kita sudah jelas. Tapi faktanya sekarang di pemerintah banyak yang bukan disebut punya di situ, tapi faktanya ya ini kenapa? Yang salah yang pemerintahnya itu si orang yang punya di situ, karena dia sudah tahu. Bahwasanya kan saya tidak tahu ini, tapi saya tempatkan itu. Bagaimana kalau terkait dengan hadis ini? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata ulama kita, Al-Quran itu adalah satu, dia sumber hidayah, filosofi kehidupan. Ya, dia akan mengawal kita bagaimana kita selamat dunia dan akhirat. Itu Al-Quran. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengenal bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dia adalah sumber hidayah, mengawal kita agar kita selamat sampai pada titik akhir. Itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri memang ada disinggung beberapa ilmu, tetapi tidak detail. Tidak ada misalnya matematika 1+1 dan seterusnya di dalam Al-Quran. Tidak ada misalnya pembelajaran fisika, biologi di dalamnya. Tetapi kalaupun ada, itu hanya sifatnya penemuan saja. Mungkin kesimpulannya ilmu itu ada di situ. Ya, maka kan kita sekarang melihat bahwa banyak sekali penemuan yang didapatkan oleh para ilmuwan itu ternyata sudah disinggung oleh Al-Quran. Ya, tetapi detailnya itu tidak dibahas, itu dilempar di luar, dipelajari sendiri. Namun Al-Quran hanya memberikan kesimpulannya. Ya, artinya orang belajar begini, ternyata mendapatkan penemuan ini. Penemuan itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya saja, ini kan tidak sembarang bisa dibahasakan kecuali ahlinya. Al-Quran itu mengatakan, ketika penduduk neraka nanti dibakar di neraka, kata Al-Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya itu habis dibakar api, maka Allah menciptakan kulit baru, lalu dibakar lagi. Habis diciptakan kulit yang baru. Kata Al-Quran, supaya orang itu merasakan pedih. Ternyata penemuan mengatakan bahwa rasa sakit yang kita rasakan itu di kulit saja. Setelah masuk di dalam itu tidak ada lagi rasa sakit. Itu kan ternyata yang dihasilkan dan dicapai oleh ilmuwan tadi itu 1400 tahun telah disinggung oleh Al-Quran. Nah ini seperti itu sumbangsi Al-Quran terhadap ilmu. Jadi satu, Al-Quran dia tetap mendorong kita agar terus mengkaji, belajar. Karena semakin Anda belajar dan mendapatkan sesuatu, ternyata kesimpulan ilmu Anda itu sudah didapatkan oleh Al-Quran. Semakin kita, sehingga kita beriman dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun detailnya itu dilempar di luar, dikaji secara di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hadis yang diangkat tadi, seperti apa penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru li ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya apa yang kita geluti itu, apa yang kita ambil itu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Artinya kalau memang tidak tahu itu pekerjaan, tinggalkan. Kerjakan sesuatu yang Anda hebat di dalamnya, bidani. Maka ini motivasi juga bagi kita bahwa agar menekuni skill-skill yang kita pakari di dalamnya. Dan kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu, maka kata Nabi, tidak usah nimbrung di situ. Karena kenapa? Saat seseorang
mengambil bagian dan dia tidak ahli di dalamnya, maka kata Nabi, tunggu-tunggu kehancurannya. Orang tidak tahu matematika, tidak ada dasar bisnis, tidak ada manajemen bisnis, dia diberikan kepercayaan mengelola perusahaan besar, 1-2 bulan akan hancur. Ini maksud Nabi, idza wusidal amru li ghairi ahliha wantazir sa'ah. Sama juga misalnya ketika orang baru saja belajar ilmu agama, lalu dia tampil dan memberikan fatwa kemana-mana, termasuk juga wantazir sa'ah, akan hancur itu umat, karena memang tidak mengerti. Belajar ilmu agama ini bukan 1, 2, 3 hari, tetapi perjalanan panjang, ya, minimal 10 tahun, 20 tahun orang belajar, barulah sedikit demi sedikit. Bahkan saya ini belum dikategorikan diizinkan untuk berada di tengah masyarakat memberikan fatwa, belum diizinkan sebenarnya. Saking agama kita mendorong agar betul-betul belajar sampai matang, baru berbicara pada bidang tersebut, sehingga tidak terjadi kehancuran. Ya, saya kira itu Pak yang bisa saya berikan sumbangsi pemahaman. Sudah. Ya, alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mari kita tutup majelis kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.